Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Happy Lovers. Akhirnya hari ini Bandung 13 November 2024 Inggit Awulan bisa datang. Agak sedikit udah mulai mellow ya. Karena atmosfernya, ibu-ibunya, anak-anaknya juga tadi udah mulai disapa. Inggit udah mulai disapa sama mereka. Nah, kegiatan kita hari ini tuh sebenarnya berkunjung, bukan kegiatan yang mau bagaimana sih gitu. Intinya kita mau melihat keadaan dan kondisi dari teman-teman kita, saudara-saudara dan adik-adik kita yang kurang beruntung. Nah, siapa aja hari ini yang sudah hadir di SLB-nya almarhumah Nika Ardila? Yuk kita sambangin semuanya dan ikuti terus ya perjalanan vlog Inggit Awulan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, Happy Lovers. Ya, di samping Inggit ini sudah ada Bunda Nini Memi. Iya. Ya, Bunda Memi. Beliau adalah salah satu yang bertanggung jawab mengurusi sekolah luar biasanya peninggalan almarhumah Nika Ardila. Betul ya Bunda ya. Nah, di sini Inggit bersama teman-teman dari Nika Ardila Fans Club atau NAFC, ada Kak Emma, ada Kak Dedi, Kak Fian, Kang Aris dari Bandung, dan Kang Romi. Kebetulan alhamdulillahnya kami dapat rezeki bisa melangkah ke SLB Bunda tanggal 13 November 2024. Nah, kegiatan kita kan tadi hanya untuk mengunjungi ya Bunda ya. Jadi rasanya itu sederhana dan mereka teman-teman atau adik-adik itu terlihat sekali keakrabannya sama kami yang dari luar sana ya Bu. Sebenarnya itu mereka bisa seperti itu menerima sambutan dari kami yang dari luar. Apakah sudah sering dikunjungi atau memang baru Bunda ini? Ya, baik, terima kasih. Begini Teh Inggit ya. Karena di sini sudah dibiasakan untuk selalu bagaimana cara bertemu dengan orang, mau orang baru atau orang lama, sehingga mereka itu dikasih pembelajaran pembiasaan. Ya. Oh, jadi masuk ke dalam kayak kurikulum pembiasaan. Pembiasaannya dilakukan itu setiap hari Senin. Ya, dan itu juga kalau setiap hari itu kan tiap datang langsung sapa, salam, pulang juga begitu, selalu begitu. Ya, jadi mereka sudah biasa dengan menemui orang-orang yang maupun yang baru, apalagi yang lama gitu. Yang sudah pernah jalan sekali ya. Dan rata-rata mereka sudah nggak kaku gitu. Sudah nggak kaku, betul teman-teman. Saya yang baru pertama kali ketemu sama mereka justru yang deg-degan. Terlihat sekali tadi pasti ya Inggit yang megang mic aja tuh lebih deg-degan ketimbang nyanyi. Jadi kalau nyanyi tuh mungkin karena kita dunianya ya bisa kontrol situasi, tapi pada saat kita melihat mereka Bunda, jujur Inggit tuh langsung langsung ada tekanan yang ayo gitu ya, makanya kita langsung banyak bersyukur bisa diberi ya, manusia nggak ada yang sempurna tapi bisa diberi sedikit lebih daripada adik-adik kita tadi ya Bunda ya. Tapi mereka nggak punya rasa, kalau menurut Inggit justru nggak punya rasa kayak minder gitu, nggak ada loh, normal loh. Iya, sebenarnya kan mereka itu hambatannya kan macam-macam ya. Iya betul. Meskipun hambatannya macam-macam, ini kan ada yang double, ada yang satu hambatan, yang satu kelainan. Tetapi mereka itu jadi mempunyai kepercayaan diri setelah sekolah gitu. Oh, setelah sekolah. Tapi kan rata-rata kalau anak yang jarang sekolah tetap aja kelihatan. Terlihat ya, Bu, tidak bisa eye contact. Iya, antara yang rajin sekolah dan yang terlihat malas terlihat gitu. Ya.
Jadi ada percaya diri gitu. Nah betul, itu yang ingin kita rasakan di sini di SLB-nya almarhumah Nabila. Anak-anak itu tidak terlihat anak-anak yang kita tuh kayak takut sama mereka, enggak, tidak sama sekali. Justru saya yang seperti ini tuh malah merasa bagaimana ya sama mereka ya, mereka menerima kita apa enggak ya. Ternyata ada jawabannya, sekolahlah di sekolah SLB-nya Nika Ardila. Berarti kurikulumnya selain pembiasaan tadi ada apa aja, Bu? Sebenarnya di sini kan kita ada kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka Iya, apa kurikulum itu? Merdeka kan kurikulum merdeka itu kurikulum yang baru. Ya. Awalnya kan kurikulum 2013 namanya. Ya. Tetapi setelah kementerian dari Pak Nadiem harus ada kurikulum merdeka, ya kita laksanakan. Di situ kan ada P5, ada pasukannya kegiatan-kegiatan berkarakter segala macam lah. Itu dilatih sesuai gitu karakter ya. mereka. Iya, itu kan kegiatannya itu ya. Contohnya ada yang kewirausahaan, dan itu memang diarahkan ke sana. Tetapi untuk kementerian yang baru ini ya, katanya ada perubahan lagi nih kurikulumnya juga. Ya kita ikutin saja aturan dari pemerintah gitu, seperti itu aja kalau untuk kurikulumnya di sini. Di sini Iya. berarti memang yang fokusnya itu ada di kurikulum bagian kewirausahaan. Iya, kurikulum ada, vokasinya ada. Vokasi? Gitu. Vokasi itu kan dari mulai anak itu kan pembelajaran, di situ ada banyak pilihannya, keterampilan pilihan, ada tata boga, keterampilan, ada prakarya, keterampilannya. iya, keterampilannya. Baik Sesuai- laki-laki perempuan Iya. tetap diajarkan skill ya. Iya, skill. Pokoknya sesuai dengan keadaan fasilitas sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini gitu. Oh, berarti memang di sini Menyanyi juga fasilitasi. diajarin. Menyanyi juga, wah. Harus dong karena kan pendirinya itu seorang lady locker yang waduh legend. Kita berharap bundanya, kalau almarhumah di sini dipanggil sosoknya bunda. Iya, kalau sekarang bunda karena kan sekarang sesuai dengan sudah usia. banyak Iya. sesuai sudah haulnya almarhumah Tehnike yang ke-49 ya. Iya. Insya Allah ya bunda ya. Jadi anak-anak didik sekarang memanggilnya bunda. Nah contohnya tadi ada satu yang pakai hijab, suaranya bagus, mengikuti irama, ya normal gitu. Ini terus pas sama dia tuh justru yang insecure. Wow gitu kan, ini anak bisa. Kalau nggak dibilang sama Bella di spill pas di akhir cerita, oh dia pikir dia tuh ya normal nih, cuman dia kok pakai baju, makanya dia sempat berpikir kenapa dia pakai baju seragam yang sama. Jadi Lydia itu Sylvie namanya. Sylvie, ya. Dia itu dari kelas, waktu itu kebetulan dipegang sama saya kelas 4 SD ya, Mbak. Tapi maksudnya dia SD kelas 1. Udah mulai muncul-muncul tuh dari kelas 4 SD. Saya lihat kayaknya dia Ada kalau bakatnya. tiap ya ada bakatnya, kalau dikasih pembelajaran selain menyanyi susah gitu. Matematika tuh susah, aduh kata saya. Pas dia belajar menyanyi, lagunya aduh cepet hafal. Mau lagu barat, apalagi lagu Neng Nike ya, Masya almarhumah. Allah. Nah dari situ terus diikut sertakan untuk lomba. Alhamdulillah dapat juara di provinsi Ya Allah, waktu itu. Kebetulan saya yang mendampinginya dari kelas 4 SD sampai sekarang Apa ya masih Allah. ikut ya. Ih, Allah Tuhanku itu. Di Dia luar IQ-nya 68. 68. Ya, Jadi dia saat ringan. mendengar lagu itu mendengar aja Ya langsung nggak lama apalin ya langsung hafal. bisa membaca. Bisa. Bisa tapi Ya. lambat. Udah bisa sekarang. Udah bisa sekarang. Cuma hambatannya dia di samping intelektual, ya. ininya matanya low vision. Oh, terbatas. Iya, jadi dia min berapa ya? 11 gitu, 13. Bawaan lahirnya. Jadi makin kesini makin tebal kacamatanya itu. Nah, jadi itu yang jadi hambatannya. Tapi Kalau untuk udah bisa baca. Pendengaran aman. Jadi bisa untuk Ya. mendengar ya. Jadi kalau untuk misalnya teh Nggit mengundang nyanyi, insya Allah. Insya Allah sudah Iya. ada bibitnya ternyata dari Iya. SLB. Insya Allah ada jalannya buat Sylvie. Insya Allah ada yang mau menciptakan lagu buat Sylvie. Teman-teman, para pencipta lagu, songwriter, coba deh ya, kita berkunjung ke SLB Nika Ardila. Di sini ada salah satu bibit yang bertalenta dan kita bisa support dia juga ya. Amin amin. Itu salah satunya ya Bunda. Kemarin itu pernah ada Dwi Ferdi udah ngasih lagu. Ya. Cuma hambatannya ya namanya anak begitu kan, Ya. harus ada waktu pihak kita yang mendampingi. Benar-benar gitu. diarahkan. Iya, diantar di apa gitu. Iya, Ya. Karena harus keluarganya memang menengah ke bawah. Oh gitu. iya, wajar, Gitu. wajar. Nah, itu. Tidak bisa mendampingi ya. Iya. Mudah-mudahan insya Allah ada rezekinya buat Sylvie, bisa nanti punya sebuah karya. Amin. Amin. Nah, selain Sylvie atau teman-teman yang lain, kegiatan yang paling menonjol di SLB Nika Ardila itu apa?
seperti ini kayak yang udah juara tuh kan futsal ya. Futsal? Futsal di sini memang nggak punya lapangan, tapi kita ada kerjasama dengan Soina. Ya. Jadi siapa yang jago boce, yang jago futsal bergabung ke Soina. Tapi di situ ada guru kita juga yang ikut melatih. Itu klub. Klub masuk klub. Masuk. Juara boce tingkat nasional pernah. Juara Dari satu anak-anak dari sini? ke ya. Ada berapa? Waktu itu satu orang Satu orang. yang ikut juara satu ya tingkat nasional. Kemudian futsal kemarin ikut ke ASEAN. Masya Ya. Allah. Berarti kan enggak, ya maksudnya Allah itu memberi yang lebih di bagian lain gitu ya Bun. Ya. Tapi memang di bagian yang lainnya juga mungkin ada di skip lah seperti itu ya. Kita nggak bisa menjudge bahwa seseorang anak yang luar biasa itu tidak bermanfaat berarti ya. Itu jangan jadi maksudnya buat edukasi buat teman-teman juga bahwa mereka tuh nyata, mereka tuh punya talenta, bisa berkembang, skillnya bisa, asal ada aja yang mau membantu, mensupport mereka, memberi jalan mereka gitu ya Bun ya. Amin. Amin, ada jalannya. Nah, satu lagi Bunda, pertanyaan dari Inggit, guru-guru di sini tuh ada berapa banyak? Kalau untuk tahun ini Iya. ada 8 guru, 8. 1 caraka itu OB gitu ya. Iya. Nah, kebetulan yang ASN makin kesini pada pensiun, jadi tinggal 3 orang lagi yang ASN. Sisanya tenaga honor. Saya nggak Honor yang digaji dari bos, dari pemerintah. dari pemerintah, termasuk Bella dari pihak Ya. keluarga sebagai ASN juga. Non ASN. Non, Iya. belum ya berarti ya, masih Belum. jadi honorer. Iya. Oh, itu butuh proses Bun. Betul. Walaupun beliau Bella adalah keponakan langsung dari almarhumah Iya. Teteh, dia tidak bisa tidak serta merta bisa menjadi menduduki gitu ya, nggak bisa ya Bunda. Kalau memang dari tenaga yayasan bisa aja. Kalau misalnya Pak Alan udah Bella jadi apa, bisa jadi langsung kepala sekolah bisa saja. Oh, bisa saja Hak sebenarnya. itu bisa aja. Hak itu ada ya. Iya ada. Hanya untuk ASN ya prosesnya memang Nah, lama. itu dia. Pertama kan sekolahnya harus punya akun dulu. Betul. Setelah punya akun sekolah, lalu guru-guru juga punya akun. Iya, itu dia, tetap ikut tes tes. P3K atau ASN. ASN ya. Iya. Kita doakan juga untuk Bella. Mungkin awalnya Bella diharapkan untuk mengawasi mungkin ya. Tapi lama-lama mungkin Bella terpanggil ya, Bu ya. Jadi Insya Allah dia penerus dari saya, penerus. mungkin saya juga nggak lama lagi. Oh ya, berapa lama lagi Tahun Bunda depan pensiun? November. Tahun depan setahun lagi? Iya. Oh, Masya Allah. Penerusnya Sudah berapa ada lama lagi, berarti Bella. Bunda main di sini? Oh, saya 35 tahun. 35 tahun? Belum lahir saya udah kerja. Masya Allah. Berarti almarhumah Masih ada. masih ada. Oh ya Allah ya Tuhan. Sempat ketemu juga. Sempat ketemu pendiri salah satu. Cantik banget. Ya Allah. Baik ya Allah. Masya Allah. Suka ke sekolah, saya ke merinding kalau ke sekolah. Baik gitu ke Dapet. anak-anak. Jadi wasilahnya beliau yang bisa sampai saya ke sini. Bunda. Jujur juga Inggit tahun 97 beliau kan meninggal 95. Iya. Usia Inggit 95 itu baru 7 tahun. Anak-anak umur 7 tahun kan biasanya belum paham apa-apa ya. Tapi setelah beliau meninggal tuh Inggit ada perasaan yang ini siapa gitu. Ini siapa gitu kan. Terus Inggit coba dengar lagu yang suka diputar setelah meninggal itu kan. Siapa. Sampai akhirnya dari kata siapa itu yang membuat Inggit Allah kasih jalannya hari ini ke sini. Ternyata beliau itu Ada ikatan batin. iya, penjelasan apa ya, mudah-mudahan wasilahnya bisa membuat teman-teman juga di sana tergerak. Beberapa agak sedikit melo. Iya, saya juga suka sebut aja. Mungkin banyak di luar sana yang udah kenal, sudah paham, tapi sayangnya kurang kurang effortnya dari kami gitu. Saya juga mengakui dari saya pribadi juga selama ini 3 tahun kurang fokus sebenarnya gitu Bunda, kurang fokus untuk yuk kita bisa kita bantu untuk meneruskan untuk almarhumah Teteh. Kalau untuk panggungnya itu bukan bagian saya gitu. Kalau untuk menjadi di panggung industrinya itu bukan bagian saya. Ada beberapa yang memang sudah terjun langsung di sana. Jadi saya berharap teman-teman di sini ada yang bisa sedikit meluangkan waktu atau berdonasi atau mau menitipkan sebagian rezekinya ya Bunda. Ada loh komunitas saya yang selama ini kalian tanyakan, Inggit itu kegiatannya di Nikardila tuh nyanyi-nyanyi terus ya. Nah, ini saya jawab. Selama 3 tahun saya berkecimpung di
komunitas Nikah Ardila. Sebenarnya bukan itu tujuan saya, cuma memang Allah belum kasih jalannya untuk saya bisa ketemu sama mereka secara langsung kayak tadi. Pertama saya kesini dulu waktu habis COVID, jadi sebelum sempat ketemu sama anak-anak. Nah lalu kejeda lagi, dan sekarang baru ada langkah rezekinya bersama teman-teman juga. Ada Kak Dedi, ada Kak Fian, ada Kak Emma, Kak Aris, Kak Romi. Mudah-mudahan wasilah dari almarhumah bisa kami teruskan, Bunda. Amin, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan Saya udah pensiun, amin. makin maju lah SLB Nikah ya. Ini banyak sekali peninggalin dari NAFC juga nih. Ya. Auning, chat gitu. Nah. Alhamdulillah. Jadi kalau langsung kelihatan hasilnya. Itu dia. Ya. Mungkin ya, nah ini dia, tiba-tiba inget berpikir lebih baik, alangkah baiknya kita jalin dulu ukhuwah, benar ya, Iya, Bunda? Jalin dulu ukhuwah, datang dulu, kunjungi dulu, misalnya mungkin museum, karena di sana adalah keluarga yang menaungi dan bisa tahu dulu sejarahnya almarhumah Nikah Ardila itu seperti apa. Bagi yang belum paham, bagi yang belum mengenal sejauh mana Nikah Ardila. Lalu dari sana pasti akan diarahkan gitu ya Bun ya, bisa diarahkan untuk ke sekolah luar biasanya peninggalan dari almarhumah. Nah setelah datang ke sini, pintu hati kita pasti akan terkutuk. Inggit yakin kan itu, karena kita saat melihat anak-anak itu, satu aja eye contact kita dengan mereka tuh ada loh panggilan. Cuma kan memang karena mereka tertutup ya, mereka tidak terekspos ya Bunda ya gitu. Atau mungkin di luar sana ada SLB yang lain, paham. Tapi kan kenapa saya memilih di sini? Misalnya ada pertanyaan gitu. Ya itu, kenapa? Pertanyaan saya juga selama ini gitu, kenapa? Ternyata ya memang ada sedikit wasilahnya. Harus ada datang dulu ke museum, nanti insya Allah terbuka jalannya. Nggak sulit. Walaupun hanya sekedar apa ya Bun? Makan siang gitu ya Bun? Iya. Untuk menyenangkan anak-anak. Iya. Nggak yang Dengan gimana. hati, Iya ya. betul. Welcome sekali kok sekolah SLB-nya almarhumah Teteh. Atau setelah itu mungkin bisa lihat-lihat keadaan gitu ya Bunda ya. Boleh. Lihat-lihat dulu Ya, gitu. selalu silakan. Iya. Itu garis bawahi bukan karena kita seperti meminta-minta atau yang mengajukan proposal mana-mana, bukan untuk hal yang seperti itu ya Bun. Jadi kalau boleh cerita gini, kalau kami kan lembaga, ada lembaga pemerintahnya ya, Iya. kan Yang peninggalan bertanggung gitu ya. jawab. Jadi kalau misalnya hal-hal yang mengenai dana itu kan sudah diberi oleh pemerintah. Kalaupun ada misalnya dari NFC dengan senang hati, tentu kita juga manajemennya akan terbuka selama ini juga, dan hasilnya pasti terlihat di sini. Iya. Seperti itu. Paham kan maksudnya? Paham. Dan itu dan selama kami buat rekening di Iya. terus dihapus, Langsung dihapus. sudah ya siap kami ikut gitu. Iya, karena terakhir Inggit lihat memang masih ada nomor rekening. Oh, sekarang sudah. Tidak boleh, ya enggak. Tapi kalau misalnya dari NFC dan Manajemen Rezeki SLB untuk pengembangan SLB Iya. ya dengan senang hati kan kami Iya. seperti itu. Ada pintunya. Ya, Ada pintunya. ada. Siap. Kalau gitu untuk teman-teman mohon doanya, itu yang paling penting ya Bun ya. Iya. Untuk para pengajar di sekolah luar biasa kita ini dan untuk adik-adik kita yang kurang beruntung, agar selalu diberi kekuatan sama Allah, kemudahan juga rezekinya, dan selalu bahagia selalu dimanapun mereka berada ya. Dan Bunda Neni ya. 1 tahun lagi semoga masih bisa ketemu Ma Inggit. Amin, Semangat, mudah-mudahan Bunda. kayak ini juga ya, sukses selalu ya buat Amin. NFC semua. Amin Sukses buat teman-teman kita ya. semuanya, Sehat sukses ya. buat tenaga pengajar, berkah dunia dan akhirat. Amin. Akhir kata Inggit Awulan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli ya. Ada yang lega, plong gitu.